Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Jangan sakit, semoga segera disembuhkan. Yang belum makan segera sarapan. Oke, Bu Guru ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas. Semoga menjadikan nilai yang terbaik di kalian. Amin. Oke, ini pertemuan yang ketiga di pelajaran matematika, masih dalam PJJ-nya. Oke, di hari apa ini? Hari Senin. Oke. SMK Agata Donggala masih bersama Bu Guru dalam PJJ-nya. Oke, di pertemuan 1 kemarin aturan pengisian tempat, di pertemuan kedua itu permutasi kombinasi. Di pertemuan ketiga ini apa? Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas peluangnya. Apa itu peluang? Peluang berarti kesempatan, bisa menghitung kesempatan, kira-kiranya juga bisa kita menghitung perkiraan atau menghitung sesuatu yang belum pasti. Itu namanya peluang. Oke, oh ya, ini materi terakhir di pertemuan ketiga, materi terakhir di bab pertama. Itu terakhir ini peluang hari ini. Oleh karena itu, nanti kalian tulis di kolom komentar di video Bu Guru, kira-kira besok bisa ulangan apa belum. Kalau belum ya Bu Guru lanjut ke bab berikutnya. Kalau besok ulangan berarti kita ulangan. Oke. Ini pertemuan yang ketiga di peluang dan pertemuan terakhir di bab 1 yaitu peluang. Jadi hari ini selesai bab yang pertama. Ingat tulis di kolom komentar besok besok ulangan atau tidak. Oke. Apa itu peluang? Peluang adalah beberapa kemungkinan dari hasil suatu percobaan pada suatu kegiatan. Berarti kita akan menghitung kemungkinan kayak tadi. Jadi belum pasti karena masih kemungkinan. Jadi kita hitung kemungkinannya. Oke, lanjut. Sebelum ke peluang, apa itu ruang sampel? Dalam peluang itu ada ruang sampel. Ruang sampel berarti himpunan semua hasil yang mungkin. Diingat-ingat semua hasil yang mungkin. Ini dinamakan ruang sampel. Semua hasil yang mungkin, semua hasil, simbolnya jadinya NS. Kalian harus ingat-ingat, ini NS berarti semua yang mungkin, semua hasil yang mungkin. Namanya NS, oke? Terus yang kedua, kamu akan mengenal namanya titik sampel. Apa itu titik sampel? Berarti himpunan bagian banyaknya yang terambil dari ruang sampel. Jadi, udah ada ruang sampel, dari ruang sampel itu kita ambil. Itu yang akan kita hitung, yang akan terpilih. Jadi, titik sampel itu diambil dari ruang sampel. Nah, simbolnya apa? Simbolnya itu pakainya Na. Ini Na. Oke, sehingga titik sampel ini diambil dari ruang sampel. Apa itu rumus peluang? Nah, sehingga peluang dapat dirumuskan PA sama dengan NA per NS. NA nanti diambil dari NS. NS berarti semua hasil yang mungkin. Ini rumusnya. Oke, lanjut. Kita ke contoh. Contoh 1. Ingat, peluang berarti NA per NS. NA itu yang terambil, NS itu banyaknya semua kemungkinan. Dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang. Muncul mata dadu 2, muncul mata dadu genap. Kalian tahu dadu pernah, semua pasti Bu Guru yakin kamu pernah main dadu. Nah, dadu itu kan ada angka 1, titiknya itu biasanya disimbolkan dengan titik dari angka 1 sampai angka 6. Nah, NS-nya berarti semua yang mungkin, berarti dari angka 1 sampai 6. Maka NS untuk satu dadu ketemunya 6. Betul ya? NS itu semua yang mungkin. Berarti kan mungkin angka 1, mungkin angka 2 yang keluar, mungkin angka 3 yang keluar, mungkin sampai 6. Maka NS-nya ketemu 6 karena satu dadu. Gimana? Yang A, muncul mata dadu 2. Muncul mata dadu 2, mata dadu 2 itu ada 1. Sehingga NA-nya itu 1. Berarti kan yang 2. 2 itu ada berapa di sini? 2 itu kan temunya 1.
nih, ternyata hanya ada 1, maka Na-nya ketemu 1, sehingga peluang Na per Ns ketemunya 1/6. Na-nya 1, Ns-nya ini. Nah, jadi ketemunya 1/6. Oke, lanjut. Untuk yang B, muncul mata dadu genap. Dari 1 sampai 6 mata dadu, kalian pilih yang genap. Ternyata yang genap itu 2, 4, 6. Sehingga Na-nya ada 3. Ini Na-nya ada 3. 3-nya diambil dari apa? Ya, mata dadu genap ini. Ada 2, ada 4, ada 6. Sehingga mata dadu genapnya ada 3. Sehingga peluang kejadian muncul mata dadu genap yaitu Na per S sehingga 3/6. Kalau diperkecil jadinya setengah ketemunya. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tadi 1 dadu, sekarang 2 dadu. 2 buah dadu dilambungkan 1 kali. Berarti kamu kocok hanya sekali. Tentukan peluang yang A. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Nah, bayangkan kalau 2 dadu kalian kocok, pastinya berpasangan. Mungkin yang 1 dadu muncul 1, mungkin yang dadu kedua muncul 3. Maka, nah, ruang sampel untuk 2 dadu, Bu Guru kasih kotakan. Ini dadu yang pertama. Dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, ini pasangannya. Jadi mungkin dadu pertama 1, dadu kedua 1, maka ketemunya 1, 1. Mungkin dadu pertama 3, dadu kedua 4, jadi ketemunya 3 sama 4. Ini NS-nya jadinya 36, bukan 12. Kamu mungkin bayangkan kalau 1 dadu 6, oh berarti kalau 2 dadu 12, itu salah. Tapi kalau 2 dadu NS-nya 36. Ini kalian hafalkan, 1 dadu 6. Ketika sudah 2 dadu jadinya 36. Hati-hati. Oke, lanjut. Jawabnya mata dadu berjumlah 7. Oke, kamu lihat di tabel. Mata dadu yang jumlahnya 7 berarti kita pasangkan 1 sama 6 berjumlah 7, 2 sama 5 berjumlah 7, 3 sama 4, 4 sama 3, 5 sama 2, 6 sama. Nah, ini didapat dari mana? Dari yang tadi. Nah, dari ini kamu lihat yang berjumlah 7, kita cari, oh 1 sama 6, 5 sama 2, 4 sama 3, begitu. Jadi Na-nya ketemunya 6, mata dadu berjumlah 7. Ini didapat dari tabel tadi. Oke, lanjut. Sehingga peluang kejadian berjumlah 7, Na per Ns, Na-nya ada 6. Ini 6-nya ketemunya dari ini. Oke, ini 6-nya dari sini. Oke, sehingga ketemunya 1/6. Oke, terus yang kedua, mata dadu berjumlah 10. Kamu lihat, yang 10 itu 4,6, 5,5, 6,4 sama dengan ada 3. Mata dadu berjumlah 8. Kamu hitung 2 sama 6 sampai 6 sama 2, ketemunya 5. Sehingga Na-nya jumlahnya 10 atau 8. Bu Guru garis bawahi. Kalau dalam peluang ada kata-kata atau, berarti ini dijumlah. Sehingga 3 sama 5-nya kalian jumlah, ini 3-nya, ini 5-nya, kalian jumlah. Jadinya 3 tambah 5 sama dengan 8. Sehingga peluang muncul mata dadu 10 atau 8, ketemunya 8/36 atau diperkecil 2/9. Oke, itu contoh yang kedua. Diingat-ingat, kalau atau berarti pakai tambah, kalau dan berarti pakai kali. Contoh yang ketiga. Jika 3 kepi uang logam dilempar sekali, kamu punya 3 koin logam, dilempar sekali secara bersama. Ketiga koin itu, duit 3 itu kamu lempar sekali. Tentukan peluang. Yang pertama, 2 sisi angka dan 1 sisi gambar, berarti balik ke angka, 1 gambar.
ketiganya sisi gambar, berarti ketiga-tiganya itu keluarnya gambar semuanya. Oke, Bu Guru kasih tahu, ini kalau satu koin berarti NS-nya ada 2, itu angka sama gambar. Kalau 2 koin NS-nya ada 4, itu A A G G A G G, angka angka angka, gambar gambar, angka gambar gambar. Kalau 3 koin NS-nya ada 8. Nah, ternyata di soal ini kita bahasnya yang 3 keping. Nah, karena 3 keping maka NS-nya ambil yang 8 ini. Oke, sehingga dua sisi angka dan satu sisi gambar. Kamu cari di yang tadi, oh angkanya ada 2, gambarnya 1, angkanya ada 2, gambar 1. Oh ternyata ada 2. Jadi kan pasangan ya, Guru kasih tahu tadi pasangan. Lihat, kamu ambil 2 sisi angka, 1 sisi gambar. 2 angka berarti yang ini, 1 sisi gambar berarti yang ini sama ini, sehingga NA-nya ketemunya 2, sehingga peluang kejadian 2 sisi angka 1 sisi gambar NA per NS jadinya 2/8, ketemunya 1/4. Oke, lanjut. Ketiganya sisi gambar, ternyata gambar adanya cuma 1, sehingga peluang kejadian NA per NS sama dengan 1/8. Oke, contoh yang keempat. Suatu kotak berisi 10 kelereng itu dalam satu kotak. Nah, 10 kelereng ini terdiri dari 6 warna merah dan 4 warna biru. Dari 10 ini 6 warna merah dan 4 warna biru. Dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Tentukan peluang yang pertama, semua kelereng warnanya biru. Tadi birunya ada berapa? 4. Berarti diambil berapa? 3. Karena semua kelereng warna biru, yang diambil itu 3. Berarti 3-tiganya warna biru. Tadinya birunya ada 4. Terus yang B, 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Berarti 1 dari 6, 2-nya nanti dari biru. Jawabannya pakainya apa? Nah, untuk mencari NA dan NS, kalau soal seperti ini, karena ada kombinasi merah sama biru, ada kombinasi, mungkin nanti di soal ada laki-laki, perempuan, pokoknya kalau ada kombinasi gabungan, berarti pakainya kombinasi. Cara mencari NS dan NS-nya ketemunya pakainya kombinasi. Kayak kemarin pakai kombinasi dahulu dari 10 kelereng, berarti diambil 3 kelereng. Banyaknya cara pengambilan, kita ambil NS-nya. Berarti menghitung NS-nya tadi ada 10, diambil 3. Kan dalam kotakan itu ada 10 kelereng. Ini NS. NS berarti semua kelereng. Berarti 10 faktorial dibagi 3 kali faktorial dikurangi 10 kurangi 3, sehingga 10 faktorial 3 kali 7 faktorial. Ketemunya 7 sama ininya kita coret, kita terus hitung, ini sama ini hilang, tinggal ngitung ini bagi ini, ketemunya 120. Oke, itu NS nya. Oke, yang pertama terambil semua kelereng biru, maka dari 4 diambil 3. Jadi ketemunya NA-nya C43, berarti 4 bagi 3 faktorial min 4 faktorial, jadi ketemunya 4. Berarti 4 dibagi 3 bagi kali 1, sehingga 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini dicoret, 3 faktorialnya ketemunya 4. Sehingga PA NA per NS, NA-nya 4, NS-nya tadi 120. NS-nya diambil dari mana? NS-nya tadi dari sini. Ini NS-nya seluruhnya. Oke, paham ya? 4-nya dari ini. Kelereng semua terambil kelereng biru. Oke, lanjut yang B, 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Nah, cari NA yang merah. Merah itu ada 6, diambil 1. Berarti C6 faktorial dibagi 1 faktorial, 6 min 1, 4 faktorial dibagi 2 kali 4 min 2 faktorial, sehingga yang diambil merah ketemunya 6, karena 5 faktorial bagi 5 faktorial ketemu 6. Terus yang diambil biru, birunya ada 4, kalian ambil 2, sehingga ketemunya juga 6. Jadi karena ini pakainya dan,
Ingat, kalau pakai atau itu tambah, kalau pakai dan ini pakai dan, kalau pakai dan kita kalikan. Nah, pakai kali. Sehingga ketemunya 6 kali 6 ketemu 36 bagi 120. Maka jawabannya 3/10. Sekarang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan. Dirumuskan FA frekuensi harapan sama dengan peluang dikali banyaknya percobaan. Contohnya, bila sebuah dadu dilempar 300 kali, berapa frekuensi harapan muncul mata dadu 5? Kalian tahu yang satu dadu, kalau satu dadu angka 5-nya kan berarti ada 1. Nah, sehingga NA per NS, kalau satu dadu NS-nya ada 6, sehingga 1/6. Frekuensi harapan berarti 1/6 kali 300, ketemunya 50. Oke, terus contoh yang kedua, terakhir. Dalam suatu seleksi, peluang peserta untuk diterima itu 0,03. Jika jumlah peserta yang mendaftar adalah 1.500 orang, maka jumlah peserta yang diterima, nah ini yang diterima 0,03. Berarti yang enggak diterima 0,07. Diingat-ingat ya. Kalau kamu ada nanti ternyata yang ditanyakan bukan yang diterima tapi yang tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti peluangnya tinggal 0,07. Oke, sehingga PA NA per NS peluangnya kan 0,03. Nah, kamu buat jadinya 1/, karena ini 2 angka di belakang koma, makanya jadi 1/100, maka 3/100 itu peluangnya. Sehingga banyaknya peserta yang diterima, tinggal kalikan 3/100 dikali 1.500, maka ketemunya 450. Oke, ini materi terakhir kita di bab peluang, selesai untuk pertemuan kali ini. Dan untuk ulangannya boleh kalian berpendapat besok sudah siap ulangan apa enggak, kamu tulis di kolom komentar di video YouTube-nya Bu Guru. Oke, sekian dulu. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.